Kelenteng Pailiansan merupakan kelenteng tertua di Jember yang berdiri pada tahun 1950-an. Pailiansan juga merupakan ibadah Tridharma yang tertua dan secara resmi di Jember. Menunjukkan potret dan lensa dari 3 agama minoritas yang ada di Indonesia yang jarang kita pernah tahu. Namun mereka ada. Dalam berbagai perbedaan dan keberagaman yang ada menjadi hal yang unik di dalam masyarakat Indonesia, terutama agama yang ada di dalam Tridharma. Kita yang menjadikan itu nama jadi agama. Kalau dalam kata-kata zaman dulu itu adalah ajaran. Yang jelas namanya ajaran, mengajarkan suatu kebaikan, kan begitu. Nah, pada asal muasalnya itu ajaran yang ada itu adalah Tao. Tao itu adalah ajaran yang tertua di bumi ini, yang mengajarkan suatu kebaikan dan memberitahu tentang yang buruk, bukan melarang, memberitahu tentang yang buruk, itu Tao. Dan setelah adanya ajaran Tao tadi, itu disebarluaskan oleh Nabi Konghucu, itu oleh Nabi Konghucu. Nah, setelah Nabi Konghucu menyebarkan ajaran tadi, entah jangka waktunya saya juga kurang jelas, ada biku dari India itu datang ke Tiongkok. Nah, dengan pemerintah saat itu masih kerajaannya masih banyak, dinasti-dinasti, disilahkan agama Buddha masuk sini, disilahkan, tapi tolong jangan ada yang merusak ajaran yang sudah ada. Akhirnya terjadilah Buddha Mahayana. Jadi pakai bahasa Mandarin dan ajarannya juga menganut kearifan lokalnya di bawah. Jadi seperti mungkin kalau NU masih ada ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang aslinya Theravada tadi dari India itu bakunya ya seperti itu. Kalau di Muslim Muhammadiyah kayak gitulah. Jadi bakunya. Setelah masuk ke Tiongkok, jadilah seperti NU tadi. Acaranya sembahyang ada, selamatan ada, ritual ini ada. Nah, seperti itu. Orang meninggal ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun. Nah, itu. Nah, setelah itu akhirnya sampai ke Indonesia, tetap 3 ajaran. Itu tadi. Jadi agama Buddhanya beda dengan Theravada. Di sini Mahayana. Ibadah rutin tahunan tanggal 1 Imlek dimulai dengan pemukulan beduk dan lonceng. Ibadah ini dilaksanakan setiap tanggal 1 dan 15 kalender Cina dan berlangsung dari pukul 19 hingga 19.30. Pelaksanaan ibadah ini dilakukan dengan sembahyang bersama di altar depan, kemudian diakhiri dengan sembahyang bersama di altar belakang. Memiliki 17 dewa yang secara general dianut oleh umat Tridharma Pailiansan. Diharapkan dapat menjadi penolong dan tempat ibadah yang kompleks bagi umat yang beribadah. Altar pertama merupakan pelambangan Tuhan Yang Maha Esa, dengan plakat warna merah digunakan sebagai tempat dupa. Dan terdapat altar dewa seperti Dewi Kuan Yin, Dewa Tai Sui, Buddha Tertawa, Dewa Laut, Buddha, Konghucu, Tao, Dewa Pintu, Dewa Bumi, Dewa Harimau, Dewa Pengusir Roh Jahat, Dewa Pengobatan, Penunggu Pailiansan, Dewa Pengurus Roh Manusia yang telah meninggal, Dewa Datuk Kong, dan yang terakhir adalah altar untuk pendiri Pailiansan. Ibadah ini juga dihadiri oleh umat dari berbagai daerah, bahkan hingga luar kota. Dan tak jarang, sebagian dari mereka melakukan pengobatan dengan meminta pertolongan Dewa Bumi.
ajarannya itu nggak ada yang jauh beda. Itu untuk dasarnya. Pasti setiap agama mengajarkan kamu nggak boleh berbuat jelek, kamu berbuat bagus. Itu bakunya. Jadi semua itu dasarnya ada seperti itu. Kamu tidak boleh mencuri. Kalau kamu mencuri berdosa. Itu semua agama ada. Jadi bakunya di situ. Cuma cara menjabarkannya itu beda-beda, akhirnya jadi melebar dan banyak, akhirnya jadilah kitab-kitab itu tadi. Karena diingat susah. Jadilah kitab. Karena kitab pasti tulisannya seperti itu. Gimana ya? Kadang kalau di zaman dulu mungkin ditulis sama tangan. Dengan zaman kemajuan sekarang kan bisa ditulis dengan mesin. Nah, kemungkinan kecil salah ketik juga ada. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya perpecahan antara sesama agama tadi itu. Satunya mempertahankan ini, satunya harus begini. Akhirnya pecahlah jadi dua. Yang dua pecah lagi jadi dua. Sekarang coba aja, Muslim ada berapa, Kristen ada berapa, Buddha ada berapa. Nah, tahu aja ada dua. Ya toh? Jadi Konghucu aja ada dua juga. Kalau Buddha yang di Indonesia ada berapa tuh, Pak? Kalau di Indonesia Buddha itu yang resmi, maksudnya banyak pengikutnya itu Theravada sama Mahayana. Itu. Kalau yang Tantrayana itu kan dari Thailand. Dibuatlah tempat ibadah ini, asal usulnya tempat ibadah pribadi ya. Jadi bukan tempat ibadah umum. Jadi orang Tionghoa dari Tiongkok sana datang ke Indonesia. Entah bagaimana ceritanya kok bisa ada di Karangasem. Nah, terus beliau menikah dengan warga sekitar dan membuat tempat ibadah pribadi. Nah, dan beliaunya bernama Ton Hwasan. Nah, terus dengan berjalannya waktu, beliau itu Ton Hwasan itu mempunyai kemampuan indera keenam atau spiritualis ya. Dan akhirnya terdengar masyarakat luas dari beberapa kota, akhirnya banyak umat yang hadir di sini datang ya untuk menimba ilmu. Dan lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, tempat ibadahnya pertama itu pribadi, semakin banyak, semakin nggak mampu untuk diurus sendiri, dibentuklah yang bernama Vihara Adipatma Pailiensan. Nah, di situ dibuat kepengurusan, ketua dan wakil ketua dan pembantu-pembantunya lah, hitungannya kayak begitu. Sampai di tahun 2013 diajukan sebagai tempat ibadah Tridharma TITD, dan itu sudah ada plakatnya ya. Jadi diubah menjadi TITD Pailiensan. Jadi bukan lagi wihara, jadi TITD. Tempat ibadah Tridharma ini di sini ada 3 ajaran: Buddha, Tao, dan Konghucu. Nah, jadi kalau kita di sini sembahyang di sini, kita harus menghormati. Contoh, kalau saya agama Buddha harus menghormati Tao dan Konghucu, dan kita bisa berjamaah sembahyang bersamanya di satu tempat altar di belakang sana itu. Nah, jadi yang Buddha, yang Tao juga begitu, harus menghormati, menghargai yang Buddha dan Konghucu. Sebaliknya Konghucu juga seperti itu. Kelenteng Pailiensan memiliki arsitektur yang telah diatur oleh ilmu Hong Shui, yang merupakan sistem Cina kuno yang mengatur struktur tempat yang telah dihubungkan dengan energi rohani penghuni tempat tersebut. Pailiensan memuat 5 unsur warna, seperti merah, kuning, hijau, hitam, dan putih, yang mana kelima warna tersebut melambangkan berbagai unsur yang ada di bumi tempat kita berpijak. Kemudian pada dinding-dinding kelenteng Pailiensan terdapat arsip berupa foto-foto tempo dulu.
Foto ini merupakan foto-foto perubahan kelenteng Maliensan yang telah mengalami renovasi secara berkala. Dan juga terdapat beberapa foto-foto yang menunjukkan aktivitas mereka dengan masyarakat sekitar. Identitas umat yang memiliki sumbangsih pada kelenteng ini turut diabadikan pada benda yang ia sumbangkan, seperti nama, berapa luas pembangunan dinding dan yang lainnya, serta tertera kapan umat tersebut menyalurkan sumbangsihnya terhadap kelenteng Pailiensan. Selama saya ada di sini, mengurus di sini, hubungan antar umat beragama, masyarakat setempat, baik-baik aja. Tidak pernah terjadi suatu gesekan atau perselisihan, belum pernah terjadi. Karena di sini itu ajaran kelenteng ini mengutamakan mengalah untuk menang. Makanya di sini ada 3 ajaran. Tiga-tiganya rukun semua di sini. Di sini umatnya ada yang bau, ada yang Konghucu, ada yang tidak. Jadi di sini ya sudah, kalau sembahyang bersama ya di sini udah berjamaahnya bareng. Nah, setelah itu silakan masing-masing. Kalau sudah di tempat yang di belakang sana itu kumpul lagi, rukun lagi. Gitu. Jadi nggak ada, oh kamu orang Tao, oh kamu orang Konghucu, oh kamu orang Buddha, nggak ada. Nah, disinilah ditanamkan suatu toleransi dari awal. Kalau 98 itu kalau di daerah ya itu nggak ya, cuma dampaknya cuma khawatir doang, hanya khawatir gitu aja, tapi nggak sampai berdampak psikisnya kita itu sampai suatu ketakutan yang berkelanjutan atau trauma itu enggak kalau di daerah. Kalau yang itu yang terjadi kan di Jakarta. Memang yang dibikin ramai itu kan di Jakarta. Ya kalau di Jakarta terus terang, saya kalau ke Jakarta cerita 98 itu yang mengerikan. Bunuh-membunuh tuh kayak, aduh, ceritanya itu rumah dimasukin, diperkosa, kemalawannya ditusuk-tusuk, dibunuh, itu ceritanya gitu. Terus ada anak masih balita dibunuh. Wah, itu ceritanya sampai mengerikan kayak begitu. Cuma kan tidak diekspos. Kelenteng Pailiensan berdiri di tengah-tengah masyarakat mayoritas. Tak gampang membuatnya kaku dan menjadi kaku terhadap realitas yang terdapat di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan pengikut sertaan masyarakat sekitar dalam pengamanan ketika upacara sedang berlangsung. Sesuai dengan makna Pailiensan yang berarti bunga teratai di atas gunung, diharapkan menjadi penjunjung dan pembawa kebersamaan serta kedamaian bagi lingkungan sekitarnya. Para sanggate bodhi swaha gate 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 para